Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Senin ini. Bersama saya Faniko Soekarno. Kita mulai rangkaian informasi hari ini dengan informasi seputar arus mudik. Pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Para pemudik motor yang antre menyeberang di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten berjamaah pingsan. Mereka tidak kuasa bertahan, terlalu lelah di perjalanan lalu antre di bawah teriknya matahari. Satu persatu pemudik motor yang tengah antri masuk ke Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten ini tumbang. Ada yang sekadar dipapah, tapi tak sedikit pula yang ambruk pingsan sehingga harus digotong. Beratnya perjuangan menuju kampung halaman nyata dirasa ribuan pemudik motor di pelabuhan. Saking padatnya, antrian mengular bahkan hingga berkilo-kilometer di luar pelabuhan. Imbasnya, pemudik yang sudah terlalu lelah di perjalanan ditambah antri di bawah terik matahari hingga nyaris 10 jam. Kelelahan parah. Sebetulnya ini agak meningkat dari hari-hari kemarin ya, karena memang kita lihat penumpukannya sudah semakin banyak. Kemudian banyak yang pasien ini sebetulnya karena karena dehidrasi aja, dehidrasi baik anak-anak maupun dewasa. Makanya saya arahkan tadi untuk dibantu untuk penyediaan tambahan air minum di tempat-tempat menunggu antrian. Para pemudik yang tumbang dibawa ke posko kesehatan untuk diperiksa. Jika kondisinya memburuk, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Selama arus mudik ini, pihak pelabuhan siapkan 3 dermaga untuk penyeberangan motor, dengan masing-masing 10 kapal berangkat tiap harinya. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Terjebak kemacetan parah, seorang pemudik pingsan. Evakuasi sang pemudik pun berlangsung dramatis. Tiba-tiba saja, sebuah mobil panik memasuki halaman kantor Polsek Limbangan di Garut, Jawa Barat akhir pekan lalu. Di dalamnya, para penumpang buru-buru minta tolong aparat mengevakuasi salah satunya lantaran pingsan seketika. Belakangan diketahui, para penumpang ini merupakan pemudik asal Tangerang, Banten yang hendak menuju Cilacap. Diduga tak kuat terjebak macet. Salah satu pemudik yang sudah lanjut usia kesakitan parah hingga pingsan. Oh, mau mudik ya? Iya, mudik. Nah, itu ibunya tadi kenapa emang? Mual-mual gitu kayaknya karena apa ya? Mungkin masuk angin atau asam lambungnya naik mungkin nggak? Oh gitu, emang lagi sakit gitu ya? Kurang sehat sih dari Kurang sehat. Aparat mengevakuasi pemudik lansia gunakan motor demi bisa cepat sampai klinik. Pasalnya, sejak akhir pekan lalu, seiring puncak arus mudik, peningkatan kendaraan baik mobil atau motor nyata sudah terjadi. Bukan satu kendaraan pemudik, yang mana dari penumpangnya ada yang sakit, beliau mudik dari Jakarta mengarah ke Kebumen. Kami selalu siap siaga untuk melayani masyarakat, maka dari itu kami langsung menolong dan mengantar untuk pemudik tersebut ke klinik untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Tak hanya pemudik mobil yang kelelahan, pemudik motor juga paling beresiko kelelahan parah akibat meningkatnya volume kendaraan di jalur selatan Bandung, Garut, Tasikmalaya. Per Minggu sore, polisi bahkan sudah merekayasa lalu lintas dengan terapkan sistem jalan satu arah dari Bandung ke Garut dan Tasikmalaya selama 12 kali. Para pemudik pun diimbau selalu waspada dan segera menepi jika lelah mendera. Di Karawang, Jawa Barat,
seorang pemudik tujuan Cilacap, Jawa Tengah ditemukan meninggal di dalam toilet kawasan rest area kilometer 57, ruas tol Jakarta Cikampek. Saksi di TKP sebutkan, sebelum meninggal, almarhum yang berusia 57 tahun itu jatuh dan pingsan. Betul sekali, ada korban meninggal dunia di toilet laki-laki tepatnya. Pada saat ditemukan, korban dalam keadaan terlentang, kemudian sudah kaku. Tadi berdasarkan keterangan sementara, memang korban mengidap penyakit. Keluarga almarhum yang pergi mudik bersamanya membawa jenazah ke Rumah Sakit Rosella, Karawang, Jawa Barat. Sebab pasti kematian pun masih ditelusuri. Iman Budiman, Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Kini kita terhubung dengan reporter NET Adrian Ditya yang berada di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Adrian, silakan dengan laporan Anda. Baik Niko dan juga Good People, saat ini saya berada di ruas jalan antara Nagrek menuju ke area Limbangan Garut. Dan seperti inilah situasi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Nagrek menuju ke area Limbangan Garut ini. Situasi kepadatan ini sudah terjadi berdasarkan pantauan kami ini sejak pukul 7 malam tadi atau setelah masyarakat berbuka puasa. Kemudian sempat lengang di tengah malam dan kembali padat setelah tadi masyarakat melakukan salat subuh. Situasi kondisi arus lalu lintas ini diprediksi akan terjadi dari arah Nagrek menuju ke arah Pasar Limbangan hingga ke arah Malangbong Garut. Dan seperti Anda lihat di layar kaca Anda, memang situasi terkini di Pasar Limbangan Garut ini juga terjadi kepadatan selain karena arus mudik Lebaran 2024 ini, juga karena adanya aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat lokal sehingga terjadi penumpukan dan semakin banyak kepadatan masyarakat yang terjadi di titik Pasar Limbangan Garut. Kemacetan ini bermuara dari arah Cikaledong Garut dan memang aparat kepolisian ini sudah menyiapkan beberapa personil dan beberapa pos pengamanan di sepanjang jalur ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Berdasarkan pantauan kami juga memang dari kemarin sejak H-3 Lebaran ini sudah 5 kali aparat kepolisian menerapkan one way untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Nagrek menuju ke area Limbangan Garut ini. Memang berdasarkan pantauan kami juga ini para pemudik ini didominasi oleh para pengendara roda 2, namun memang dari pantauan kami juga beberapa travel atau mobil pribadi dengan orang yang penuh ini juga menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Data yang kami terima dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ini menyebutkan bahwa ada 94.236 masyarakat yang melintas di area Nagrek menuju ke arah Limbangan dari arah Bandung dan sekitarnya. Memang jika dilihat dari angka ini dari Lebaran 2023 lalu, H-3 Lebaran, ini angkanya turun sebesar 22%. Jadi meskipun kepadatan ini sudah terjadi, namun ini belum ada apa-apanya dibandingkan tahun lalu yang angkanya mencapai 120.000 pemudik yang melintas di area Nagrek menuju Limbangan. Dan kami masih akan terus memantau informasi dari arus lalu lintas dari area Nagrek Limbangan. Kembali ke studio, Vaniko. Baik, Adrian Ditya dari kawasan Nagrek, Jawa Barat. Berikutnya, Good People, puncak arus mudik sebabkan para pemudik terjebak berjam-jam baik di perjalanan, pelabuhan, stasiun maupun terminal. Nah, di Merak, Banten, pemudik terjebak macet sepanjang 20 km dari pintu Pelabuhan Merak. Gara-garanya mereka antre bahkan nyaris 12 jam. Antrian kendaraan nyaris 20 km ini terjadi Minggu sore menuju pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten. Para pemudik yang gunakan kendaraan pribadi ini semestinya masuk kapal pada Minggu dini hari. Namun, kepadatan yang terjadi membuat mereka terpaksa terjebak macet, bahkan nyaris 12 jam. Pemudik yang belum bisa masuk ke dermaga akhirnya mengantri di Jalan Cikuasa Atas dan ruas tol Tangerang Merak. Dibandingin tahun kemarin gimana mudiknya kayak gini? Parahan mana macetnya? Parahan sekarang sih kayaknya. Karena kemarin pulangnya agak mepet sih, beda hari doang. Oh. Tapi emang sengaja mudik sekarang ini lagi puncak-puncaknya kayak gini? Iya, soalnya masuknya kan saya Lebaran ke-3 udah berangkat lagi pas hari tanggal 14. Data dari ASDP Merak, tiket penyeberangan per hari ini ludes. Penjualan tiket mudik pun dibuka kembali untuk penyeberangan per 9 April. Di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, bis-bis tujuan Pulau Sumatera dan sejumlah kota di Jawa Barat tak kunjung tiba.
sebabkan calon pemudik menunggu lama. Bis telat datang lantaran terjebak macet. Kala ada bis datang, para pemudik pun langsung menyerbu. Karena kan jam kerja itu kemarin masih masuk kerja. Jadi kemarin. Oh berarti hari ini baru beres mudik? Rencananya mau mudik kemana Mas? Lahat ya? Bersama siapa Mas? Berdua aja? Tercatat per minggu siang, sudah 4.000 penumpang berangkat dari Terminal Induk Kota Bekasi. Tadi ada sedikit penumpukan penumpang dikarenakan keterlambatan. Info awal dari PO, mereka tahan di kisaran Merak. Antisipasi lonjakan penumpang hingga Lebaran menjelang nanti, pihak terminal juga siagakan bis cadangan sebanyak 15 bis. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya bagaimana pantauan arus mudik di Semarang, Jawa Tengah? Kini kita akan terhubung dengan Husnul Khotimah di sana. Husnul, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Niko dan juga good people. Ini sudah H-2 ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah ini kalau kita lihat di belakang saya ini di gerbang tol Kali Kangkung, ini memang lebih cukup terurai dibandingkan Sabtu atau Minggu kemarin. Dan kalau kita lihat situasinya saat ini ramai lancar dan juga tidak terjadi kepadatan, tapi memang di belakang saya ini terjadi antrian. Tetapi bukan karena kepadatan yang begitu panjang atau karena lalu lintas kepadatan itu sendiri, ini karena memang para pemudik ini untuk men-tap out kartu untuk keluar dari gerbang tol Kali Kangkung itu sendiri. Dan itu juga Niko dan good people, ini kalau kita lihat banyak petugas yang berjaga di sebelum gerbang tol Kali Kangkung sampai berjaga di 12 gerbang tol Kali Kangkung itu sendiri untuk nantinya jika para pemudik terlihat agak kesusahan atau enggak susah atau ada dalam masalah, nantinya para petugas ini akan segera membantu supaya tidak terjadi adanya kemacetan. Dan untuk itu Niko dan juga good people, kalau misalnya tadi saat weekend, saat Sabtu Minggu ini terjadi kepadatan yang begitu mengular panjang hingga 1-2 kilometer. Dan itu disebabkan oleh volume kendaraan pada saat puncak arus mudik itu di 3.000 hingga di 4.000 kendaraan per jam ya. Dan kalau saat ini dilihat ini sudah cukup normal. Ini ada kendaraan sekitar 1.000 sampai 2.000 kilometer atau 1.000 sampai 2.000 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung ini sendiri. Dan untuk itu, untuk one way sendiri nih good people, ini one way masih diberlakukan, masih diperpanjang hingga jam 12 malam nanti. Dan ini one way sifatnya masih kondisional, nanti dari pihak kepolisian masih terus melihat apakah kondisinya masih cukup untuk diperlihatkan atau masih cukup untuk berlaku one way atau tidak. Dan ketika one way nasional ini masih belum juga menampung atau masih adanya kepadatan, ketika sudah ada one way lokal nantinya akan diberlakukan one way lokal itu sendiri di KM 414 hingga Tol Bawen. Ya, kembali ke studio Niko. Baik, Husnul Khotimah dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Berikutnya, upayakan mudik yang aman dan nyaman. Pertamina pastikan stok bahan bakar aman selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Nah, Pertamina juga siapkan fasilitas Serambi My Pertamina. Pemudik yang ingin istirahat sejenak bisa mampir melepas lelah dengan ragam fasilitas yang tersedia. Sepanjang musim arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, Pertamina pastikan akan terus bersiaga layani pemudik, termasuk membantu kondisi pemudik tetap prima selama perjalanan. Di antaranya, siapkan ragam fasilitas pelepas lelah, Serambi My Pertamina, di sejumlah titik yang ada di ruas tol. Salah satunya di rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Di sini ada fasilitas tempat bermain anak, ruang menyusui, minibar, kursi pijat, hingga musola. Jelas bikin nyaman. Seminggu terakhir ini kami melakukan pengecekan intensif persiapan menuju arus puncak ya, arus puncak mudik 2024 ini. Kami mempunyai beberapa layanan tambahan. Yang pertama tentunya kami harus memastikan layanan energi masyarakat ini tersedia. Dan yang terpenting juga arus transportasi mobil tangki. Karena saat ini sudah diberlakukan one way, kami juga mengantisipasi bagaimana arus mobil tangki tersebut disesuaikan dengan jadwal one way yang diambil oleh Korlantas tentunya. Tak hanya di rest area kilometer 57, Serambi My Pertamina juga tersebar di 5 titik-titik lain, yakni kilometer 43A Jakarta Merak,
kilometer 379A Batang, kilometer 260B Tegal, kilometer 725A Mojokerto, dan kilometer 66A Malang. Ya, Good People, seperti inilah fasilitas yang ada di Serambi My Pertamina. Saya baru saja melakukan cek kesehatan dan selain itu di sini juga ada musola, nursery room dan juga berbagai fasilitas hiburan lainnya di Serambi My Pertamina ini. Para pemudik pun mengaku terbantu dengan adanya layanan Serambi My Pertamina ini. Menikmati fasilitas map check, terus mesin pijat gratis, terus background, udah sih itu aja. Menurut Ibu adanya booth Pertamina ini seperti apa? Bagus atau gimana pendapatnya? My Pertamina cukup baik dalam mendukung kegiatan kita mudik, lumayan bisa istirahat gratis dengan tempat yang nyaman. Tak hanya itu, sepanjang arus mudik lebaran juga, Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga siagakan 115 terminal BBM, 30 terminal LPG, 7.400 SPBU, 723 SPBE, ada juga motoris Pertamina siaga. Bang, ini kenapa ada motor di sini, Bang? Ini ada layanan apa nih, Bang? Oh, ini namanya motoris. Kebetulan ini salah satu dari programnya Pertamina yang dimana tugasnya itu mengantarkan BBM ketika pengemudi atau pemudik yang kehabisan bensin. Oh, waktu libur lebaran tahun ini udah kepake belum, Bang, ini motor ini? Untuk saat ini alhamdulillah udah kepake dan sangat membantu juga. Semalam sekitar jam 7 udah ada pemudik yang kehabisan bensin dan mereka langsung datang ke sini dan langsung minta BBM. Oke, ini gimana kesiapannya, Bang, untuk melayani para pemudik yang kehabisan bensin? Untuk kesiapan alhamdulillah semuanya udah siap. Pemudik yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan hanya tinggal menelpon call center Pertamina 135. Lalu, satu dari 54 motoris yang siaga akan bergerak cepat ke titik pemesanan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kini kita akan kembali perbarui informasi dari ruas tol Jakarta Cikampek. Sudah ada Maria Anastasia. Tasya, silakan. Ya, Vaniko dan juga Good People, jika kami memantau arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini, untuk volume kendaraan sendiri sudah meningkat, namun untuk arusnya sendiri masih ramai lancar. Kendaraan masih bisa berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi. Namun jika kita melihat Good People, ini beberapa meter di arah di depan saya, ini kemudian mobil-mobil yang melintas di depan KM 57 ini agak tersendat perjalanannya, kemudian agak mulai melambat. Ini karena juga di beberapa meter di depan saya ini terlihat ada api, kobaran api dan juga asap yang membumbung tinggi yang baru saja terjadi. Kami masih belum dapat mengkonfirmasi apa yang terjadi di depan sana, namun memang hal ini sedikitnya menghambat sedikit laju kendaraan yang dari tadi pagi sebenarnya lajunya ini cukup kencang dan lancar begitu. Namun sejak adanya kobaran api dan juga asap yang membumbung ini, kemudian untuk para laju kendaraan sendiri sedikit melambat dan juga terjadi penumpukan begitu di depan rest area KM 57. Untuk menghalau atau menguraikan volume kendaraan yang di H-2 Lebaran ini, pada pagi hari ini diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow Good People dan juga Vaniko, di mana setiap harinya sudah diberlakukan sejak tanggal 5 sampai 11 April dan pagi hari ini sistem kontraflow juga diberlakukan. Namun memang sistem kontraflow ini masih belum bisa mengurai kemacetan di depan kami ini karena baru saja terjadi. Kami belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut apa yang terjadi, namun hingga saat ini kobaran api masih terlihat di depan saya dan juga asap abu-abu yang mengepul tinggi ini masih bisa terlihat di depan layar kaca Anda begitu. Dan Good People, kami juga sudah mendengar ini ada sirine-sirine dari pihak kepolisian yang kemudian menuju ke titik kobaran api dan juga bumbungan asap yang tebal. Mungkin Good People juga bisa mendengar begitu ya. Ini sudah mulai berdatangan bantuan.
kami masih akan terus mengkonfirmasi terlebih dahulu sebenarnya apa yang terjadi. Ini dari PT Jasa Marga sendiri kemudian sudah menuju ke lokasi. Dan memang ini dampaknya laju kendaraan ini sedikit melambat, begitu jika Good People akan melakukan perjalanan dari tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan Anda. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Vaniko. Baik, Maria Natasya dari Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya Good People, informasi seputar mudiknya warga 62 bersama Pertamina masih akan hadir usai jeda. Jangan kemana-mana.